Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Jumat sore ini kami kembali hadir dan menyapa pemirsa di rumah tentunya dalam sebuah program acara kesayangan kita, Ayo Mengaji. Sebuah program acara yang kami dedikasikan untuk pemirsa di rumah dan mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bersama-sama mengkaji dan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Pemirsa di rumah, adapun surat yang akan menjadi tema pada sore hari ini ialah kita akan membahas terkait Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Dan seperti biasa di studio TVRI Jambi sudah kami hadirkan Al-Ustadz kita yang insya Allah nantinya akan memberikan kita ilmu terkait bagaimana tajwid yang baik dan benar dalam membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Kita sapa terlebih dahulu sudah hadir Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat itu yang terpenting ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan pemirsa di rumah seperti biasa sebelum nantinya kami membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini untuk mengaji, marilah bersama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu bacaan yang baik dan benar dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, tadi telah kita dengarkan bersama bagaimana bacaan yang baik dan benar dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini untuk dapat mengaji Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Nah, silahkan yuk sama-sama kita ramaikan untuk bisa mengaji pada sore hari ini. Nah, Ustadz, Masya Allah, tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah yang kami dengarkan pada sore hari ini, Ustadz. Seperti biasa, Ustadz, kita ingin melihat dulu apa arti daripada ayat ini sendiri, Ustadz. Boleh. Ya. Kita berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, maka orang yang ingkar kepada taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh, lam fisama laha, yang tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Benar Allah dengan segala firman. Masya Allah, itu tadi ya Ustadz ya, arti daripada ayat ini sendiri ya Ustadz ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah kemudian untuk tajwidnya Ustadz yang harus kita perhatikan ya Ustadz ya, karena kan ayat ini cukup jarang juga ya Ustadz ya dibawakan ya di Ustadz ya. Nah ini kalau untuk tajwid yang harus diperhatikan, kira-kira mengandung tajwid apa saja Ustadz? Oke, baik. Dalam ayat ini ada yang harus diperhatikan, yaitu pada lafaz qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Di situ ada dal sukun bertemu dengan ta. Dal sukun bertemu dengan ta. Jadi hukumnya adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain, ya. Maksudnya diidgamkan dal kepada ta, atau dimasukkan dal ke dalam ta sehingganya kedengaran hanya tasdid ta saja. Contohnya qad tabayyana, bukan dibaca qad tabayyana, sama dengan abattum di surah Al-Kafirun kan, ma abattum, bukan abadatum. Jadi qalqalahnya itu gugur karena bertemu dengan mutakariben, idgham mutakariben. Jadi dalnya gugur qalqalahnya, tapi tasdidkan langsung kepada huruf ta. Jadi qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kemudian minal ghayy, pada ayat itu ada tanda tasdid. Itu tidak boleh dipanjangkan waktu berhenti. Hanya sekedar menampakkan tanda tasdid saja. Minal ghayy, gitu. Ghayy, ya, tidak boleh dipanjangkan, ya. Tanpa mat. Kemudian lagi bil urwatil wuthqa. Ya, kita lanjutkan saja ke bawah. Bil urwatil wuthqa. Wuthqa. Sa bertemu qa. Wuthqa. Di cara membacanya agak sulit gitu. Ini itu yang harus diperhatikan, ya. Jangan sampai sa itu menjadi shin. Karena dia titik tiga kan. Tapi itu sa bukan shin. Wuthqa. Kemudian lam fisama laha, biasa. Wallahu sami'un alim. Ini yang perlu diperhatikan lagi. Sami'un alim itu adalah izhar hakiki. Baris depan atau dhammatain bertemu ain. Jadi betul-betul dijelaskan nun matinya. Jangan ada embel-embel nun kembali. Sami'un alim. Ya. Ada orang baca kurang penekanan pada lidahnya, sehingganya nun itu bocor sedikit. Sami'un alim. Gitu kan. Itu suatu kesalahan. Jadi oleh sebab itu lidah itu harus lengket, ya. Sami'un alim, gitu. Jadi bukan diputuskan suaranya, tapi dijelaskan nun yang ada tersembunyi pada dhammatain. Itulah kira-kira yang harus diwaspadai. Itu ya Ustadz ya tadi ya Ustadz ya, diantaranya ada idgham mutaqarribain dan izhar hakiki tadi ya Ustadz ya. Baik, nah pemirsa di rumah kita sudah dapat informasi ini terkait tajwid apa yang harus diperhatikan dalam membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 256.
Tentunya kami ingatkan kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 08117433 133. Anda dapat mengaji Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 pada sore hari ini dan insya Allah nanti akan langsung dikoreksi oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ. Nah Ustadz, kalau kita lihat coba ke Idgham Mutakarribain tadi ya Ustadz ya. Kalau untuk panjangnya ini berapa ketukan Ustadz dalam membaca hukum tajwid ini? Oh ya. Kalau tanda panjang ya. Yang Mutakarribain sendiri tidak ada tanda panjang ya. Qad tabai. Kalau mat itu ada yang 2 ketukan, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Itu ya. Jadi kalau yang 2 ketukan atau kapasitas 2 harakat dia itu mad asli. Mad asli baris atas ketemu alif saksi, baris di bawah ketemu ya mati, baris depan ketemu waw sukun atau waw mati. Kemudian mad silah qasirah. Okay. Ustadz ditahan dulu pembahasannya, kita coba akan telepon yang masuk. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Saya Ramadan Bangko Merangin. Iya, Masya Allah Pak Ramadan dari Bangko Merangin. Apa kabar Pak Ramadan, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang terpenting ya Pak ya. Baik, langsung saja Pak Ramadan kami persilakan untuk membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Insya Allah. Mohon pada Ustadz perbaiki bacaan saya. Insya Allah, silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk Pak Ramadan tadi dari Bangko ya, Merangin tadi sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Masya Allah ya, semangat Pak Ramadan dan begitu luar biasa ya Ustadz ya. Nah Ustadz, di sela bacaan tadi kita mendengar ada beberapa titik ya Ustadz ya, yang tersendat nih Ustadz. Nah barangkali kalau untuk koreksiannya seperti apa bacaan ngaji dari Pak Ramadan ini Ustadz? Yang pertama ya, mat di awal. La itu kan mat jaiz munfasil. Jadi 5 ketuk kan. La selama itu. Tadi kurang. Tadi 4 ketukan, kurang 1 ketukan. Kemudian tadi sebelumnya sudah disampaikan qad tabayyana. Jadi dal itu hilang qalqalanya. Dijadikan tasdid di atas ta. Namanya idgham mutaqaribain. Karena makhrajnya berdekatan, maka diidghamkan dal kepada ta. Jadi qalqala dal itu hilang. Di qad tabayyana. Nah, dalam bacaan qad tabayyana, dal itu tidak ada kedengaran dalam bacaan, tapi dalam tulisan tetap ya.
qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Gitu. Kemudian lagi faqad istamsaka, mim sukun bertemu sin itu izhar syafawi. Maka tidak boleh dilamakan. Tak boleh tahan suara pada mim sukun yang bertemu dengan selain mim dan ba. Kemudian lam fisama laha. Di sini memang kita sering terkecoh ya. La itu kan asarnya memang panjang, lam alif. Nah, apabila tanda panjang bertemu dengan huruf yang sakin atau sukun sesudahnya, maka tanda panjang itu gugur. Sekalipun la itu mat asli, mat tabi'i. Karena sesudahnya ada nun mati, maka langsung dimatikan ke dalam nun. Di lam fisa, lam fisa. Jangan dibaca lam ya. Tanda panjangnya gugur. Dia langsung ditasdikkan. Lam fisama laha. Gitu ya. Yang lain alhamdulillah bagus. Cuma sedikit ya. Barakallahu lak. Barakallah ya Ustadz ya, itu tadi untuk Pak Ramadan dari Bangko ya, mudah-mudahan koreksiannya bisa menjadi motivasi untuk bisa terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya. Baik pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena Ayu Mengaji masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih siap bersama kami dalam program Ayu Mengaji pada sore hari ini dan kita masih membahas terkait Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Tentunya kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung untuk mengaji pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133 dan nanti Anda dapat membacakan, kami ingatkan kembali, Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Dan sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ yang nanti akan langsung memberikan koreksian ataupun masukan terhadap bacaan Al-Quran Anda. InsyaAllah. Baik Ustadz, tadi sudah ada Pak Ramadan yang masuk ya Ustadz ya. Dalam membaca ayat ini Ustadz yang harus kita perhatikan juga adalah salah satunya adalah tempat berwakafnya nih Ustadz ya. Nah, ini penting. Di mana saja nih tempat berwakaf yang baik Ustadz dalam membaca ayat ini? Di sini alhamdulillah ada tanda-tanda wakaf yang telah dibubuhi ya. Malah berdekatan, ini tidak masalah. Seperti la ikraha fid din, ada tanda wakaf. Qala, qala artinya kif aula, artinya berwakaf lebih bagus daripada terus. Kemudian qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, itu ada tanda wakaf jim. Jim itu boleh berhenti dan boleh terus ya. Kemudian kalau dimulai dari famay yakfur sampai laha itu agak kepanjangan. 1,5 alif. 1,5 baris maksudnya. Ya. Jadi bagaimana kita cari alternatifnya? Nah, carilah huruf-huruf ibtida. Kita boleh berhenti atau berwakaf sebelumnya. Di antara huruf ibtida itu adalah huruf fa. Nah, di sini ada faqad atau faqadis ya. Boleh berhenti pada billah sebelum huruf fa, boleh. Kemudian diulang dari waw yang terdekat, huruf-huruf ibtidak yang terdekat. Kalau di sini huruf ibtidaknya yang terdekat adalah waw. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Boleh nanti pada wuthqa kerana sudah dapat pengertian. Maka dan orang yang beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kokoh. Itu sudah dapat pengertian. Ya, tapi belum tam, belum sempurna. Lam fisama laha, yang tak akan pernah putus. Itu ditambah lagi kesempurnaannya. Jadi kalau berhenti pada wuska boleh. Jadi memang baca Quran itu tidak cukup hanya mengikuti tanda-tanda wakaf. Kadang-kadang tanda wakaf itu tidak tercapai oleh nafas. Ya, betul. Jadi oleh sebab itu kita harus barengan dengan ilmu bahasa Arab. Nah, kita bisa menterjemah Al-Quran. Maka kita
kita tingkatkan cara belajar kita. Bacanya dengan baik dan benar, kemudian belajar artinya, pelajari kaedah bahasa Arabnya. Kaedah-kaedah ringan, ya. Kemudian belajari mufradatnya. Kan ada sekarang Al-Quran ada mufradat. Ya. Al-Quran itu kan tetap artinya. Hum tetap mereka artinya. Him tetap mereka arti. Kum tetap kamu artinya. Dia tidak akan berubah-ubah. Tidak ada perubahan kata dalam Al-Quran. Baris pun apa saja tidak ada perubahan dalam Al-Quran. Jadi oleh sebab itu mudah menghafal artinya. Jadi kalau kita tahu artinya, insyaAllah kita akan mudah mencari wakaf ibtidak. Cara berwakaf apabila ayatnya, apa pengertian sudah sempurna, sudah dapat, berarti sudah bisa wakaf. Walaupun tidak ada tanda wakaf. Itu. Jadi gitulah kira-kira, ya. Kemudian wallahu sami'un alim, itu sampai akhir ayat, itu namanya wakaf tam. Ya. Memang wakaf tu banyak tingkatannya. Ya. Ada wakaf rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Itu dikarenai dengan huruf zai, ada tandanya. Ada wakaf jaiz, itu ditandai dengan huruf jim. Ada wakaf mutlak, ditandai dengan huruf ta. Itu. Ada wakaf qala, berwakaf lebih bagus, ada tulisannya qala. Ada solat, artinya lanjut lebih bagus daripada berwakaf. Sil aula, itu artinya. Solat itu artinya sil aula, lanjut lebih aula atau lebih bagus. Yang harus diperhatikan ada tanda-tanda wakaf, tanda mamnu, la seperti ini. La arti jangan berhenti atau dilarang berhenti. Ya. Kecuali di akhir ayat. Di akhir ayat ada tanda ini di atas bulat ayat, yang nomor ayat, itu boleh berhenti. Kecuali ayat yang sebelumnya dengan sesudahnya sangat erat kaitannya. Seperti fawailul musallin alladhi, harus digabung. Fawailul musallin alladhina hum an salatihim sahun. Itu tidak boleh diputuskan. Jadi makanya tidak cukup hanya mempelajari tanda wakaf, tapi harus dibarengi dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Baru sempurna insyaAllah wakaf-wakaf kita. Masya Allah, itu tadi ya Ustadz ya. Jadi terkait untuk tempat wakaf ibtidak yang harus diperhatikan ya Ustadz, betul, ya. Betul. Baik, untuk pemirsa di rumah tentunya kami ingatkan kembali bahwa kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk mengaji pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Anda dapat membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan nanti akan langsung dikoreksi oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. Nah Ustadz, kalau kita kembali melihat tadi ya Ustadz ya, kepada makna yang memang harus kita ambil nih Ustadz daripada ayat ini sendiri ya Ustadz ya. Ini seharusnya seperti apa Ustadz? Oh iya. Mulai dari awal ayat ya. La ikraha fid din. Ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Dulu asbabun nuzulnya waktu turun ayat ini, ada seseorang yang memaksa anaknya. Nah, anaknya belum masuk, dia sudah masuk Islam, lalu dia memaksa anaknya untuk masuk Islam gitu. Nah, dipaksanya. Nah, maka turunlah ayat ini bahwa tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam, harus dari hati sendiri, jangan ikhlas. Tidak ada paksaan oleh orang lain, tidak ada tekanan gitu. Karena kalau ada tekanan itu tidak jadi, ya. Yang harus agama Islam ini harus dengan hati yang tulus, dengan kerelaan hati. Walaupun anak sendiri, kalau dia belum ikhlas untuk masuk agama Islam misalnya, tidak bisa dipaksa. Jadi dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Setelah beragama Islam tidak juga ada paksaan. Contohnya solat, tidak bisa berdiri, duduk, bisa duduk, tidur dan seterusnya. Jadi memang Islam tu rahmatan lil alamin, tidak ada memberatkan. Tetapi rahmat, enak ya. Enak bagi kita yang menganut agama Islam, dia enak menjalankan agama Islam ni. Agama yang paling enak dan rahmatan lil alamin ya. Jadi tidak ada paksaan. Kemudian qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kemudian dalam agama Islam tu dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis akan jelaslah antara kesesatan dengan petunjuk, hak dengan batil, ya.
buruk dengan baik. Al-Quran menerangkan. Sehingga Al-Quran dinamakan Al-Furqan, pembeda antara hak dengan kebenaran. Jadi kita tahu, kita belajar Al-Quran, belajar hadis, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi jalankan semua yang baik-baik, jalankan yang hak, tinggalkan yang batil. Itu dalam pengertian ayat ini. Kemudian, dan orang yang engkar kepada tagut di sini ni berhala ni. Tidak mau menyembah berhala, tidak percaya kepada berhala. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Maka orang seperti itu, seperti kita ini, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka itu artinya dia sudah berpegang dengan tali yang kokoh, tidak akan pernah putus selama-lamanya. Jadi yang pegang umat Islam ini memang sudah berpegang kepada tali yang kokoh ya, jangan sampai berpindah ya, berpindah halun. Tetap berpegang teguh dengan agama Islam, kerana agama Islam itu adalah agama yang inna dina indallahi Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu. Baik, itu tadi Ustadz ya, kalau terkait dari makna yang harus kita ambil ya Ustadz ya, dalam membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 256 ini sendiri. Nah lantas Ustadz, kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi nih Ustadz ya dalam membaca ayat ini nih, di mana saja letaknya Ustadz? Baik, sedikit ya sebelum kita mulai ya, mungkin bagi pemirsa yang cari ayat ini ayat ini dempet dengan sambungan dari ayat kursi, juz 3, tilkar rusulu kan, di bawahnya ada ayat kursi, kemudian setelah wa huwal aliyyul azim langsung disambut oleh la ikraha fiddin. Dia di pangkal atau di awal surat, di awal juz 3 ya, bagi yang mencari ya. Ya, diulang tadi apa tadi? Ya, terkait dengan ini Ustadz, hal-hal yang sulit nih di dalam ayat ini biasanya terdapat di mana aja Ustadz? Oh ya, sulit bacaannya ya. Iya. Rasanya tidak ada yang sulit nih ya. Tergantung kita sering bacanya gitu ya. Memang kalau jarang kita baca memang terasa agak sulit. Seperti lam fisal malaha tadi kan. Ya. Bil urwatil wuthqa, itu agak susah. Ya. Tapi kalau sudah sering kita ucapkan, kita sudah terbiasa. Malah kalau orang salah kita dengar, oh, tahu kita kesalahan. Bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Memang ya, apabila kita baca berulang-ulang ya, caranya gini, apabila ketemu kita dengan ayat yang enggak sulit-sulit membacanya, maka kita ulang berkali-kali, dia akan mudah dalam mengucapkannya. Seperti faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ulang-ulang, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Dengan sendirinya akan hafal. Dia akan lengket itu. Jadi sebelum kita baca secara jelas, dibaca dalam hati dulu, baca dengan suara kecil dulu, baru kita baca ya. Tak ada yang sulit dia. Yang penting apabila kita baca berulang-ulang, ketemu ni enggak sulit, kita ulang-ulang, baca ulang-ulang terus, insyaAllah mudah. Masya Allah itu ya Ustadz ya, insya Allah kalau kita mau punya niat untuk belajar terus ya Ustadz ya, insya Allah semuanya menjadi mudah ini Ustadz ya. Nah Ustadz, lantas Ustadz, apa hukumnya nih Ustadz? Kita kan tadi sudah Ustadz jelaskan terkait dengan tempat-tempat wakafnya yang baik ya Ustadz ya. Iya. Apa hukumnya ketika kita belum mengetahui makna daripada setiap wakaf itu Ustadz? Yang mungkin dianjurkan untuk berhenti tapi tetap saja kita membaca Al-Qur'annya. Nah, namun jangan dijawab dulu ya Ustadz ya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait Quran surah Al-Baqarah ayat 256.
Tentunya kami telah membuka line telepon. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 08117433 Dan nanti insya Allah bacaan Al-Quran Anda akan langsung diberikan koreksi ataupun masukan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ. Nah Ustadz, ini menyambung ke pertanyaan saya tadi ya Ustadz ya. Kita terkadang dalam membaca Al-Quran itu sudah tahu nih Ustadz ya, ini ada tempat wakaf. Tapi kita tidak tahu maknanya Ustadz, sehingga barangkali yang mungkin dianjurkan untuk berhenti di sana tetap kita terobos nih Ustadz. Nah itu apa hukumnya Ustadz? Ya. Baik. Memang dalam baca Quran, Al-Quran ini kan bahasa. Bahasa itu ada titik, koma, tanda seru dan tanda-tanda yang lainnya. Ini memang kalau kita langgar, kadang-kadang akibatnya fatal. Ya. Ada yang fatal, ada yang tidak begitu fatal, dan ada yang bisa merubah makna, ya, ada yang tidak merubah makna. Ya. Jadi oleh sebab itu kita baca Al-Quran itu memang harus tahu tempat-tempat wakaf ibtidak. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu secara tartil. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan makhrajnya, tajwidnya, dan mengetahui tanda-tanda wakaf. Itu baru tartil. Jadi memang harus kita pelajari ya. Di tanda-tanda wakaf itu dipelajari. Kemudian ketemu dengan tanda wakaf jangan terobos. Kalau ada terobos berarti menerobos batas namanya. Ini satu kesalahan. Ya. Tapi ada bagi orang yang tahu ya. Kalau kita menerobos tanda wakaf, lalu kita berhenti pada tanda wakaf yang lebih bagus dari yang kita terobos, itu boleh. Contohnya kita terobos, kita lewati wakaf jim, kita berhenti di wakaf qala, boleh. Atau wakaf to, boleh. Ada tanda wakaf zai misalnya, zai itu kan dispensasi, boleh kita lanjut, dilewati, berhenti pada tanda wakaf qala atau to, itu boleh. Yang tidak boleh, darjat tanda wakaf yang kita lewati lebih tinggi daripada tanda wakaf yang sesudahnya. Nah, kita lewati tanda wakaf yang lebih bagus, berhenti pada tanda wakaf yang lebih rendah daripada wakaf yang kita lewati. Itu tidak boleh. Minimal sama. Yang dilewati tanda wakaf qala, lalu kita berhenti juga, atau wakaf pada wakaf qala juga, itu boleh. Yang tidak boleh adalah melewati tanda wakaf yang aula, yang lebih bagus, lalu berhenti pada tanda wakaf yang tidak bagus atau yang kurang aula gitu ya. Itu tidak boleh. Kemudian ada tanda wakaf mim, wakaf lazim namanya. Kalau dibawa ke bahasa Indonesianya mesti berhenti. Dia ada tanda wakaf mim ya. Ini kita mesti berhenti di situ. Apabila kita lewati, itu merupakan satu kesalahan jali. Karena wakaf mim itu merujuk kepada maknanya. Harus berhenti pada wakaf mim. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu masalah. Ada dalam Quran itu ada masalah. Ma ba'u datang fama fauqaha gitu ya. Di situ ada wakaf mim dan tempat-tempat lain. Jadi kita harus tahu dan pelajari tanda-tanda wakaf itu. Dan sekaligus tahu wakaf-wakaf mamnu atau wakaf la. Seperti disampaikan tadi, la itu ada yang di tengah ayat, ada yang di akhir ayat. Kalau di tengah ayat, itu tidak boleh berhenti pada wakaf la, tanda la. Itu mamnu. Sekurang-kurang dilewati satu kata. Baru diulang lagi. Walaupun satu huruf dilewatin, boleh. Seperti rizqan qalu. Kalau tak salah, rizqan itu ada tanda wakaf la ya. Harus dilewat satu kata, qalu misalnya ya. Itu barangkali yang harus diperhatikan. Masya Allah, itu ya Ustadz ya, tadi ya tanda wakaf yang harus memang diperhatikan ya Ustadz ya. Baik pemirsa di rumah, tentunya kami informasikan kembali bahwa kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk mengaji pada sore hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 08117433
Anda dapat membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan nanti insya Allah akan langsung dikoreksi oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ. Nah Ustadz, kalau kita melihat tadi ya Ustadz ya, dari segi tajwid ada izhar hakiki ya Ustadz ya. Nah lantas kalau hukum izhar hakiki ini sendiri Ustadz, berapa ketukan dibaca tanda panjangnya Ustadz? Izhar ya? Ya. Izhar itu artinya menjelaskan. Izhar hakiki menjelaskan nun sukun atau tanwin. Tanwin itu kan baris 2 di atas, 2 di bawah, 2 di depan. Disebut dengan fathaten, kasraten, dhammaten. Bertemu dengan huruf yang 6. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Itu sekadar mematikan nun saja. Tidak ada di penahanan suara. Boleh dikatakan cuma satu ketukan gitu ya. Berarti man'a misalnya. An'am. Tidak boleh dilamakan, ditahan suara. An'am. Salah tu. Dia harus an'am. Satu ketukan. Itu kira ya. Ini langsung pindah ya. Tapi jangan ngebut. An'am gitu ya. Man'a. Bukan menentukan seperti itu. Satu ketukan itu biasanya kan satu ritme sama saja ya Ustaz ya? Satu hurufnya. Oh, satu huruf. Ketukan, itu gerakan. Oh, satu gerakan. Jadi man'a, mana? An'am. Ini sekadar menjelaskan nun mati, nun sukun. Tidak ada penahanan suara apabila ketemu dengan izhar. Termasuk izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba itu hanya sekadar menampakkan mim mati saja, mim sukun saja. Tidak ada embel-embel ditahan suara. Seperti alaihim waladdallin. Alaihim wa. Jangan alaihim wa. Itu tertahan. Tak boleh tahan suara ya. Dilangsung saja tapi santai. Jangan terlalu cepat. Itulah bedanya dengan ikhfad dan yang lain. Jadi izhar hakiki, izhar halqi, ada namanya izhar syafawi, 3 ya. Izhar halqi, izhar hakiki itu sama. 1, 2 nama. Kemudian ada lagi izhar syafawi. Ada yang syafawi hakiki ada, yaitu mim sukun bertemu huruf bibir. Mim sukun bertemu fa, mim sukun bertemu waw. Huruf bibir kan? Itu. Jadi harus lebih maksimalkan bibirnya gitu. Jangan terlalu diketupkan, karena kalau diketupkan akan berefek samping kepada bunyi mim. Itulah kira-kira izhar. Masya Allah, itu tadi Ustadz ya, penjelasan terkait izhar hakiki ini. Yeah. Ustadz, kalau tadi kita melihat kepada makna ya Ustadz ya, betapa Ustadz menjelaskan bahwa memang Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin gitu ya Ustadz ya. Agama Islam itu tidak memaksakan gitu ya Ustadz ya. Nah, lantas Ustadz, dalam cerminan kehidupan nih, contoh-contoh yang memang patut nih kita ambil keteladanan ya Ustadz, bagaimana Islam itu tidak memaksakan. Nah ini seharusnya bagaimana kita sebagai umat muslim bersikap nih Ustadz? Iya. Ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi harus dihidupkan Islam ini supaya semuanya merasakan rahmatan lil alamin. Jadi realisasinya adalah sampai-sampai kepada binatang semut dapat rahmat. Begitu. Bukan hanya manusia. Dengan aturan-aturan dalam Islam ini sampai makhluk-makhluk lain namanya rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Jadi bukan memaksa kepada yang lain atau dan selain macamnya, tetapi adalah rahmat bagi semua ya. Bagi semua rahmat lil alamin maksudnya semua alam semesta mendapat rahmat oleh agama Islam. Begitulah. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan Islam itu Islam kekerasan, tidak. Islam teroris, tidak. Ini Islam itu rahmatan lil alamin. Barangkali kalau ada itu orang yang salah, orang yang
belum paham dengan agama Islam itu mungkin dia itu ya nakal lah gitu ya. Yang betul-betul mengenal agama Islam itu adalah orang yang baik hati, baik pekerjaan, baik ikhlas niatnya, ridha ya. Menyayangi teman tu bagaikan menyayangi diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata hadis kan. Orang beriman itu tidak sempurna imannya kalau dia belum menyayangi temannya sebagaimana menyayangi diri sendiri. Betapa hebatnya aturan Islam. Nah, jadi sebab itu memang harus kita sampaikan, kita kembangkan ya, supaya orang mengerti ya. Islam memang betul-betul rahmatan lil alamin. Masya Allah, itu ya Ustadz ya, memang agama rahmatan lil alamin tadi ya Ustadz ya. Baik pemirsa di rumah, tentunya kami informasikan sekali lagi bahwa kami telah membuka line telepon, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Anda dapat membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, dan nanti insya Allah akan langsung diberikan koreksian oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Ali SIQ. Nah, Ustadz, ini dalam membaca Al-Quran sendiri ya Ustadz ya. Nah, lantas Ustadz, bagaimana nih Ustadz agar memang diri kita ini menjauhkan sifat malas dalam membaca Al-Quran ini Ustadz? Karena rasanya ini masih terasa berat sekali ya Ustadz ya untuk bisa terus membaca Al-Quran nih Ustadz. Iya. Tak tahu makan tak kenal makan tak sayang. Oleh sebab itu maaf, kita mengenal Islam, mengenal Al-Quran ini jangan hanya sebatas melafazkan hurufnya. Bagaimana cara mengenal lebih dalam, diketahui apa itu isi kandung Al-Quran. Bermula dari menterjemah dulu, diterjemah kata per kata, huruf per huruf, kemudian pelan-pelan kita pahami, akan terasa itu keindahan baca Al-Quran. Ya, terasa indah. Itulah beda Al-Quran dengan baca-bacaan yang lain. Al-Quran semakin baca semakin enak, semakin enak, semakin menyejukkan gitu, semakin tenang perasaan kita. Tapi harus dikenal Al-Quran itu lebih dalam. Bukan hanya sekadar melafazkan ayat-ayatnya, tapi dipelajari artinya. Setelah belajar artinya, dipelajari sedikit namanya kawaid ringannya. Contohnya, apabila bertemu dengan kalimat, contohnya yashkuruna, apabila di awalnya ya, di akhirnya wannun, itu arti mereka bersyukur. Yashkuruna, syakara yashkurun. Ya. Kalau di awalnya ta, di akhirnya wawun, itu kamu bersyukur artinya. Nah, gitu. Ini sedikit bedanya. Cuma kalau nashkuru, di awalnya nun, arti kami artinya. Kami bersyukur. Kalau di awalnya ashkuru, aku bersyukur. Jadi sedikit aja beda-bedanya. Jadi kalau sebenarnya Al-Quran itu dimudahkan untuk kita pelajari oleh Allah SWT. Dia sebab itu cuba dikenal lebih dalam supaya lebih cinta, lebih bersahabat dengan Al-Quran. Karena mungkin selama ini kita baca Al-Quran tidak tahu artinya, sehingganya pikiran itu melayang gitu ya. Iya benar Ustaz. Kita juga bisa melihat Ustadz, kenapa ada orang-orang yang dengan mudah sekali bisa menghafalkan Al-Quran gitu ya Ustadz ya. Sementara kalau kita balik ke diri kita, barangkali kok kita termasuk orang yang susah ya dalam menghafalkan Al-Quran. Nah ini apa yang harus kita perbaiki dan benahi dalam diri kita Ustadz? Baik, yang pertama harus ada niat. Kemudian diikuti dengan perjuangan. Ya, kemudian diikuti dengan teknik menghafal. Ada aturan-aturan menghafal gitu. Jadi ada namanya tak menghafal, ada nama murajaah, ada namanya takrir. Ada takrir per halaman, ada takrir per juz, seharinya berapa. Kemudian setiap yang sudah kita hafal itu harus kita diulang-ulang terus. Sekali sehari diulang. Atau sehari sekali.
Apabila sudah agak lancar, dua hari sekali boleh. Kemudian sudah lebih lancar lagi, diulang 3 hari sekali. Akhirnya bertahan seminggu sekali. Usahakan yang sudah hafal tu diulang seminggu sekali. Seperti surat Sajadah. Kan sering kita hafal. Atau surat pendek yang lain. Kita baca kan cuma seminggu sekali tapi tetap teringat. Seperti Tabat Yada, ingat terus kan? Ya, betul. Mungkin seminggu sekali dibaca. Atau Al-Kafirun, atau surat yang lain, Wal Adiyat. Sampai sekarang tidak hilang-hilang. Ya, atau Al-Ikhlas gitu ya Ustaz ya. Ya, Ikhlas. Karena setiap sholat itu, pasti surat itu yang dibaca ya Ustaz. Mungkin tiap hari ya. Iya. Sehari entah berapa kali. Iya. Ya. Jadi sebab itu memang diulang-ulang. Memang ada perjuangan yang harus kita laksanakan ya. Ada perjuangan, ada keikhlasan, ada kemauan, dan ada bimbingan, ikuti bimbingan cara menghafal. Kemudian lebih bagus lagi, tahu arti. Kalau kita tahu arti, insya-Allah menghafal lebih mudah, lebih paham. Jadi sehingganya Al-Quran itu jadi bahasa kita. Sehingganya kalau kita baca Quran itu sampai ada yang menyucurkan air mata, ada yang tersenyum dalam baca Quran, ada yang sedih, ya segala macam lah. Kalau kita tahu arti yang kita baca. Tapi walaupun Ustadz, kita jeda dulu ya Ustadz ya. boleh, Nanti kita ya. sambung kembali. Silakan. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Ayo Mengaji masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Ayo Mengaji pada sore hari ini. Dan kita masih membahas terkait Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 bersama dengan Ustadz Muhammad Ali SIQ. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Nah Ustadz, kita kembali tadi ya Ustadz ya ke pembahasan yang sempat potong ya Ustadz ya. Iya. Lantas Ustadz, bagaimana seharusnya kita bisa tetap terus mengistiqomahkan dan konsisten nih Ustadz ya dalam membaca Al-Quran nih Ustadz, karena ini rasanya memang hal yang berat sekali nih Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, seperti tadi disambung yang tadi ya. Al-Quran ini imam kita, kemudian sekaligus sahabat kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, rutilah baca Quran, karena dia akan datang nanti di hari kiamat. Ya, memberi syafaat kepada yang sering membacanya, memberi syafaat kepada sahabatnya. Jadi kalau kita sering baca Quran, kita dianggap oleh Al-Quran sahabatnya. Dia tidak mau berpisah dengan kita. Itulah setianya Al-Quran. Jadi teman yang paling setia ya Al-Quran inilah, sampai ke surga di antaranya. Dari dunia kita dapat petunjuk ya antara bisa membedakan buruk dengan baik, hak dengan batil dan seterusnya, sampai ke alam barzah, alam mizan, alam akhirat, sampai kita dibimbingnya insya-Allah melewati sirat ke surga. Gitulah. Dia akan datang nanti yang beri salam kita, ini sahabat kita ya. Oleh sebab itu harus kita kenali Al-Quran lebih dalam supaya kita rajin baca Quran. Baik Ustadz. Nah, baik Ustadz, tentunya tadi sudah banyak informasi, kemudian tajwid juga ya Ustadz ya yang telah disampaikan pada sore hari ini. Dan pemirsa di rumah, berikut kita akan mendengarkan kembali bagaimana bacaan yang baik dan benar dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 oleh Ustadz Muhammad Ali SIQ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Ustadz tentunya terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan pada sore hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran dan terus menghidupkan Al-Quran ya Ustadz ya. Baik pemirsa di rumah, tentunya terus saksikan program Ayo Mengaji setiap hari Jumat pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.